Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu semangat belajar ya. Berjumpa kembali dengan saya Desni Miati pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kita kali ini adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Berikut adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses-proses yang asosiatif dan proses-proses yang disosiatif. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila mengarah pada kesatuan pandangan. Bentuk interaksi asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang sama. Kerjasama dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Contoh, kerjasama dengan teman sekolah untuk mengerjakan piket kelas bersama-sama. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contoh, toleransi dalam kehidupan beragama. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara sikap dan tingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti sikap toleransi, saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya, serta perkawinan campuran. B. Proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui berbagai bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh, persaingan dalam hal gelar juara, kesuksesan, dan meraih hadiah. Persaingan dapat bersifat pribadi dan kelompok. Persaingan pribadi misalnya persaingan kejuaraan bulu tangkis, dan persaingan kelompok misalnya pertandingan sepak bola, basket, dan sebagainya. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contoh, dalam hal dunia politik antara sikap politikus dan masyarakat yang tersembunyi di antara mereka, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contoh, konflik antar suku,
dan demonstrasi. Demikian materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.